Van, kamu ngapain sih nari-nari gak jelas kayak gitu? Apa sih kok nggak ada apa-apa juga? Van, inget ya, kamu itu bos. Udah pakai jas kayak gitu tuh nggak cocok gerakan aneh-aneh kayak gitu tuh. Udah lah, maaf lah. Udah, aku cabut deh. Itu ke kamu. Aku maklum kok, Van. Kehidupan aku emang kayak gitu. Ya, ya aku itu emang tukang cuci. Dan aku nggak malu. Bukan begitu, Sa. Aku tahu. Tapi mama itu keterlaluan. Nggak seharusnya dia menghina kamu di depan banyak orang dong. Van, makasih banyak ya. Kamu udah mau ngebelain aku. Padahal seharusnya kamu nggak usah ngelawan mama kamu, Van. Ya nggak juga. Aku nggak bisa tinggal diam kalau kamu dihina orang. Van, tapi dia tetap mama kamu. Iya, aku tahu. Tapi itu kan bukan berarti dia bisa seenaknya sama orang yang berarti buat aku. Van, kamu nggak usah ngomong kayak gitu lagi ya. Sa, kamu udah tahu kan perasaan hati aku? Udah nggak ada rahasia-rahasiaan lagi. Tapi hal itu nggak mungkin terjadi, Van. Kamu salah, Sa. Nggak ada yang nggak mungkin. Tinggal tunggu kamunya aja gimana membuka hati kamu. Iya udah kita sekarang ke pengadilan nih, Van. Ntar telat lagi. Yaudah, yuk. Mas, 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 Mas tahu nggak? Evan itu mesti diajar sopan santun, Mas. Ada apa lagi sih? Pokoknya aku nggak mau tahu. Mas mesti ajarin Evan sopan santun. Evan sekarang udah berani bentak-bentak aku depan orang, Mas. Ya, Mama sih suka berlebihan. Mama, apa istilah anak muda sekarang? Oh ya, Mama lebay. Mas, Evan itu sekarang udah berani bawa anak kampung itu ke rumah dan dia bisa menghina aku di depan orang banyak, Mas. Dan yang gilanya lagi, aku ini dikatakan gak satu level sama anak tukang cuci itu gimana? Aku gak kesel dong, Mas. Mas! Apa? Pokoknya aku gak mau tahu. Mas harus ajarin Eva sopan santun, harus ajarin dia menghargai ibunya, dan harus bilang sama dia kalau dia gak boleh bergaul lagi sama anak kampung itu. Mama itu lucu tau. Dan lebay. Mama lucu dan lebay. Ya. Papa suka istilah itu. Cocok buat Mama, tahu? Ih, aku gak bisa diajak bicara apa. Mas! Gimana, Rick? Udah siap? Untuk kalah. Sorry ya, di kamus gue itu nggak ada kata kalah. Ya, lu masih pakai kamus yang lama sih. Update dong, kamus yang baru. Lihat aja ntar. Justru lo yang bakal ngucapin selamat ke gue, Van. Ya, kita lihat aja gimana nanti hasilnya. Anak muda, kamu akan menyesal berurusan dengan saya. Oh, Pak, saya jadi takut nih. Takut Bapak kalah. Kamu tuh sama dengan bapak kamu, pecundang. Tolong, Pak ya. Kalau ngomong, tolong omongannya dijaga. Mau saya tuntut lagi? Ayo, Pak. Bapak tenang aja, kita pasti menang, Pak. Pak, udah, Bapak, nggak apa-apa. Duduk di sini aja, Pak, dengan tenang, Pak. Percaya sama saya, kita pasti akan menang. Semuanya harap tenang. Saudara pengacara, Anda sudah siap? Siap, Pak Hakim. Silakan.
Selamat siang semuanya. Pada siang hari ini kita semua kumpul di sini untuk mencari keadilan. Dan mungkin bagi banyak orang di luar sana yang pesimis bahwa rakyat kecil seperti klien saya Pak Supardi tidak akan pernah mendapatkan keadilan. Tetapi siang ini saya membuktikan bahwa keadilan itu masih hidup dan masih bisa ditegakkan untuk siapapun juga. Mungkin permasalahan ini sangat sepele untuk Pak Joko yang terhormat. Tetapi sebaliknya, untuk Pak Supardi, gerobak itu adalah segalanya. Gerobak itu adalah hidupnya, hidup anak-anaknya, dan hidup istrinya. Mobil Pak Joko menabrak gerobak Pak Supardi. Itu fakta. Mobil Pak Joko baret, tetapi mobil masih berfungsi. Pak Joko masih bisa menggunakannya untuk ke kantor atau kemanapun dia mau pergi. Tetapi sebaliknya, ketika Pak Joko menghancurkan gerobak Pak Supardi di jalan, itu artinya Pak Joko menghancurkan hidup Pak Supardi, harapan hidup istrinya dan ke-6 orang anak yang masih sekolah dan perlu diberi makan. Sekian pembelaan dari saya, Pak Hakim. Terima kasih. Silakan. Pak Erik, silakan pembelaan. Tidak ada pembelaan, Pak Hakim. Setelah mendengarkan keterangan dari saudara pengacara dan tidak adanya pembelaan dari saudara pembela, maka dengan ini sidang memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dan dikenakan denda sebesar 15 juta rupiah dan akan dibayarkan kepada Pak Supardi. Dan izin mengemudinya akan dicabut selama 1 tahun dan akan ditinjau kembali. Sidang dengan ini dinyatakan ditutup. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Lo emang pantas untuk menang, Van. Terima kasih. Bapak emang sepatutnya menang. Maafin aku ya. Selama ini aku udah salah nilai kamu. Aku pikir kamu itu orangnya arogan. Kamu gak mau mikirin orang lain. Tapi ternyata aku salah, Van. Kamu itu orangnya tulus banget. Dan kamu juga memperhatikan orang-orang kecil. Aku salut sama kamu. Ya udah. Kalau gitu aku masuk dulu ya. Van, kamu ngapain sih nari-nari gak jelas kayak gitu? Apa sih kok nggak ada apa-apa juga? Van, inget ya, kamu itu bos. Udah pakai jas kayak gitu tuh nggak cocok, gerakan aneh-aneh kayak gitu tuh. Udah lah, maaf lah. Udah, aku cabut deh.